Iya ya, selalu muncul deh jam segini. Dah, oke. Can itu untuk kemampuan di sekarang atau masa depan. Miss Angel sebelum yang lain, coba Miss Angel kasih contoh deh kalimatnya. Kemampuan tuh gimana sih Miss Angel? Kemampuan itu contohnya I can swim, oke? I can swim very well. Coba, kalau Miss Angel bilang I can swim very well, berarti itu suatu kemampuan kan? Aku bisa berenang dengan baik. Yes, berarti sampai sekarang kamu masih bisa berenang dengan baik gak? Masih bisa nggak berenang dengan baik? Bisa nggak? Yes, sampai sekarang kamu masih bisa. Karena apa? Can itu dipakai untuk kemampuan yang masih bisa kamu lakukan sampai sekarang ya. Bisa, betul sekali. Jadi kemampuannya, selain kemampuan, can juga bisa dipakai untuk izin atau permission ya. Jadi untuk izin. Nah tapi can itu nanti ya sayang, ada juga jenis models yang lain bisa untuk izin. Nah kita di sini misalnya mau jelasin juga bedanya supaya kamu kok sama-sama izin tapi modelsnya beda ya. Terus kenapa harus ada model can untuk izin sedangkan yang lain juga kata Miss bisa izin. Nah kalau izinnya yang untuk can itu lebih informal. You know what is informal? Kamu tahu artinya informal? Thank you Intan. Baru mulai sayang. Tahu artinya informal? Apa tuh artinya informal? Ada kata in. Yes, oke. Jadi informal itu, yes, informal itu gak resmi, bukan oke. Gak resmi berarti biasanya tidak formal, biasa dipakai dalam kehidupan, dalam daily conversation ya. Bisa nggak dipakai dalam daily conversation sama teman kamu? Santai, yes betul sekali, lebih santai, lebih sehari-hari. Jadi dia buat izin yang informal. Contohnya kalau izin, ini segini dulu ya, mau batuk. Contoh nih, kamu nanya sama teman kamu, can I use your phone? Nah, tepat gak? Can I use your phone? Boleh, boleh sayang. Kenapa? Contohnya ini kan gak formal ya. Kalau kamu mau minjem handphone sama temen kamu, it's not formal. Kamu akan pasti lebih pakai yang santai, memilih yang santai, bukan di keadaan yang formal juga. So ya, can I use your phone? Kamu bisa pakai can untuk izin yang informal. Memang ada Miss yang izin yang lebih formal, ada sayang. Makanya ini Miss buat dalam kurung izin yang informal. Jadi pertama tadi kemampuan sekarang dan masa depan bisa buat izin yang informal ya. Can I use your phone? Can I use your phone? Can I borrow your book? Seperti itu ya. Nah, yang ketiga bisa juga untuk kemungkinan. Bisa nggak? Menurut kamu can bisa dibuat kemungkinan? Salah atau benar? Pernah nggak pakai can untuk kemungkinan? Jangan lupa dicatat ya sayangnya. Kamu nyatat atau screenshot? Bisa nggak can untuk kemungkinan? Kira-kira coba yang udah pernah belajar sama Miss Angel kemarin. Record. Oke. Nggak bisa tuh dia bilang nggak bisa. Bisa sayang. Kemungkinan dia buat possibility, dia bisa buat kemungkinan kan. Contohnya it can be yours, good job. It can be dangerous to walk at night. Coba kalau Miss bilang gini, it can be dangerous to walk at night, ini kemungkinan gak? It can be dangerous to walk at night. Kemungkinan gak kata-kata ini? Dalam arti bahasa Indonesia-nya apa sih? You know what? It can be dangerous to walk at night. Apa bahasa Indonesia-nya artinya? Bahasa Indonesia it can be dangerous to walk at night. To walk. Oh coba Miss tambahin ya. To walk alone. It can be dangerous to walk alone at night. Berbahaya berjalan di malam. Bukan berbahaya dong ya kan, tapi bisa berbahaya loh kalau jalan sendirian malam hari, bisa bahaya loh.
Jadi kemungkinan ya sayangnya, models bisa untuk kemampuan di masa sekarang dan masa depan, bisa untuk izin yang sifatnya lebih santai dan informal, bisa juga untuk kemungkinan gitu, possibility, kemungkinan umum. Terus umum kenapa tuh? Nanti kamu akan lihat perbedaan-perbedaan. It can be dangerous to walk alone at night. Coba lagi. Bisa berbahaya. Iya sayang, itu artinya ya bisa berbahaya kalau jalan malam-malam sendirian gitu kan. Accidents can happen anytime. Boleh nggak gini Miss Angel bilang? Accidents can happen anytime. Ayo, kalau tadi kan it can be dangerous to walk alone at night. Accident can happen anytime. Boleh artinya apa sih? Accident can happen anytime. Dalam bahasa Indonesia artinya apa sayang? Accident itu apa? Accident itu apa sayang? Accident, jangan lupa tap layarnya sayangnya. Love, share live Miss Angel live dari jam 3 sampai jam 5 Senin sampai Sabtu. Jadi buat kamu yang baru join live Miss Angel, jangan lupa join lagi di hari Senin, oke? Kecelakaan, yes, kecelakaan bisa terjadi kapan aja. Itu kan kemungkinan gak sih, possibility gak sih menurut kamu? Kemungkinan bisa bahaya loh jalan malam-malam sendirian gitu kan, sendiri jalan malam-malam. Terus kecelakaan bisa terjadi kapanpun, itu adalah suatu kemungkinan. Jadi models itu artinya bukan cuma bisa. Oke, kalau bisa, tapi kalau misalkan dalam beberapa kalimat lain, kalau kamu cuma mengartikan dalam bahasa Indonesia bisa aja, nanti kamu susah membuat kalimat. Jadi kamu harus mengerti dulu konsepnya. Kalau models itu kan memang artinya, kalau kita bahasa Indonesia kan bisa I can swim very well. Aku dapat berenang dengan sangat baik gitu kan. Itu menunjukkan suatu kemampuan, sama-sama dapat kemampuan. Tapi kalau kamu bilang can I use your phone, ya bisa nggak aku pakai handphone kamu, itu izin ya. Kalau izin kita can I use your phone, and also it can be dangerous to walk alone at night, itu suatu kemungkinan. So ada tiga yang bisa kita, ada tiga fungsikan di sini, kemampuan, izin, dan juga kemungkinan. Get it? Paham? Supaya kita cepet sayang, soalnya kita mau ke models in the past. Semoga cepet ya, semoga bisa. Hopefully. Sudah, kalau sudah di screenshot, boleh bilang Miss Angel, supaya Miss Angel bisa ya. Hello, can you hear me? Soalnya tadi ada tulisan unstable connection. Mas bisa dengar suara Miss Angel nggak? Tadi Miss sempat nge-lag ya? Udah? Iya, udah aman sekarang. Oke, sekarang kita ke nomor 2, yaitu kita could. Ini bacanya gimana coba sayang? Hai Raju, kamu nonton terus ya Raju ya? Semangat ya Raju ya. Could, bacanya apa? Could or could? How to pronounce this one? How to pronounce this model? Could. Yes, bunyinya could. Jadi L-nya nggak kedengeran ya sayang. Could. Tadi can, ini could. Nah, kalau can tadi kita pakai untuk kemampuan, could juga kita pakai untuk kemampuan, tapi kemampuan yang di masa lalu. Oke, kemampuan masa lalu. Kalau tadi kamu pakai berenang, aku bisa berenang. Oke, aku bisa berenang sangat baik. Berarti sampai sekarang kamu masih bisa berenang dengan sangat baik. Nah, kalau kamu nge-lag atau aku doang? Gimana sayang, masih nge-lag gak? Miss Angel kasih tau Miss Angel ya kalau nge-lag, supaya nggak sia-sia aku ngomong. What about now guys? Is it clear now?
Aman? Oke. Nah, contoh tadi kan Miss Angel bilangnya I can swim very well. Kalau kamu mau buat kemampuan yang kamu bisa di masa lalu, pakainya could. Contoh. When I was 7, I could swim very well. What is the difference? Ketika kamu bilang, coba lihat. Ketika kamu bilang I can swim very well and when I was 7 I could swim very well. What's the difference? Apa bedanya? I can swim very well and when I was 7 I could swim very well. Ada could di sini. What's the difference? Bedanya apa? Mana? Yes, betul sekali. Jadi dia tadi bilang I can swim very well. Kalau kamu bilang I can swim very well, berarti kamu bisa berenang dengan sangat baik. Oke, kamu bisa berenang dengan sangat baik sekarang. Sampai sekarang kamu bisa berenang dengan sangat baik. Tapi ketika kamu bilang when I was 7 I could swim very well, berarti dulu kamu berenangnya bagus banget, sekarang gak terlalu bagus kayak dulu. Karena itu adalah kemampuan kamu di masa lalu. How do you know? Because when I was 7 itu apa? Simple past yang nominal, and then I could swim very well. Berarti diikuti oleh models in the past juga. Karena tenses yang kamu pakai tenses past. Gini sayang, jadi kalau kamu pakai tenses past di dalam suatu kalimat dan kamu menunjukkan suatu kemampuan di kalimat tersebut, berarti kemampuan kamu yang ada di past kan, di masa lalu. Berarti yang kamu perlu pakai di situ adalah models could. Kemampuannya bukan can. Oke? Paham? When I was 7 I could swim very well. Gitu ya sayang ya. Hai Ta. Oke, next one, dia juga bisa buat izin. Sama dong. Sama nggak sama kayak yang tadi bisa buat izin? Sama. Cuman ini izin di sini, izinnya itu lebih formal. Jadi biasa digunakan dalam keadaan formal atau kamu mau ngomong sama atasan kamu atau orang yang lebih kamu hormati ya kan, secara jabatan ataupun umur. So, could I leave early today? Coba kalau Miss bilang gitu, could I leave early today? Ini lebih sopan nggak? Coba lihat. Coba misalkan kita, oh bahasa Indonesia sama aja sih. Kalau aku bilang can I leave early today, what is the difference sama could I leave early today? Sama artinya, boleh nggak aku pulang lebih cepat hari ini? Tapi kalau kamu pakai can, biasanya itu sama orang yang kamu rasa bukan yang kamu bisa memakai bahasa santai sama dia, atau dalam keadaan yang tidak formal. So can I leave early today? Yes. Tapi kalau kamu pakai could, itu bisa jadi kamu ngomong contohnya sama bos kamu, ya kan? Otomatis kalau dalam kantor itu kan bos kita adalah seorang yang jabatannya lebih tinggi dari kita, yang pasti kita lebih hormati dan kita maunya ngomong lebih sopan sama dia. Pasti the way we talk to our boss is totally different between the way we talk with our friends, right? I don't know. Maybe some of you, oh, I'm very close to my boss. I don't know, but mostly the way you talk to your friends and the way you talk to your boss is totally different. I like ya. Di aku nge-lag tau. Di kamu gak aman ya, soalnya komenan kamu juga munculnya lama ya. Berarti could izin gak berpengaruh pada waktu ya Miss ya? Enggak sayang. Jadi ini namanya kata apa ya Kak? Ini models namanya sayang ya. Jadi
Untuk izin gak berpengaruh sama waktu ya. Kalau tadi untuk kemampuan berpengaruh sama waktu. Contoh kalau kamu ngomongin kemampuan kamu di masa sekarang, kamu pakainya and. Kalau kamu ngomongin kemampuan kamu di masa lalu, kamu pakainya could. Tapi kalau untuk izin gak ada waktunya sayang. Itu lebih ke formal atau tidak formal. Sama kayak aku bilang tadi kan, the way you talk to your friends and the way you talk to your boss, it's totally different, right? So ya, kalau kamu maunya lebih formal, kamu pakainya could. Kalau kamu mau izin yang informal, kamu pakainya apa? Can. Paham? Paham dong ya. Jadi untuk kemampuan, untuk izin, dan juga bisa untuk kemungkinan. Bisa sayang untuk kemungkinan. Paham? Oke. Nah, kemungkinan juga bisa, tadi kan bisa untuk kemungkinan. Nah, could juga bisa. Tapi could itu kemampuannya lebih tinggi kemungkinan can daripada could, ya. Jadi kalau kamu mau pakai kemungkinan yang lebih tinggi tuh kamu lebih pakai can kalau dibandingin sama could. Tapi kalau dibanding sama model selain nanti beda lagi. Kalau dibandingin sama could, kemungkinan yes, kemungkinannya lebih pasti terjadi itu can dibandingin kamu pakai could. Makanya Miss Angel tulis kemungkinan di sini jadinya lebih ragu. Contohnya gimana? Coba gini. Pernah nggak kamu lihat ini? Atau pernah nggak kamu pakai kalimat ini? It could rain later. It could rain later. Bisa nggak? Kira-kira? Pernah nggak? Atau kamu pernah nggak pakai kalimat ini? Atau kamu sendiri juga kamu pernah pakai kalimat ini? No kan, lag. Coba membaca di Lukas. Di sini wifi-nya lagi jelek. Could it be love? Iya, memang lagi jelek sayang. Kita lanjut aja ya. Masih bisa dilanjut nggak ini? Masih ya, oke. Nah, it could rain. It could rain later. It could rain later. Or this plane could work, but we need to prepare. Oke. Coba kamu perhatikan yang contoh B ya sayang ya. Coba semuanya perhatikan yang contoh B. Look at the example. Yang B ya. This plane could work, but we need to prepare more. This plane could work, but we need to prepare more. Nah, bedain sama ini. Bedain sama kemungkinan yang can. It can be dangerous to walk alone at night. Accidents can happen anytime. Beda gak? Coba deh. Kalau yang pakai can, lihat deh. Bahaya, pokoknya bisa bahaya lah kalau jalan sendirian di malam hari. Sama. This plan could work. Berarti rencana ini bisa berjalan gitu. Tapi kita perlu persiapan lebih. Coba yang mana yang lebih meyakinkan kata bisa jadinya? Coba yang mana yang lebih meyakinkan? Yang mana yang possibility terjadinya kemungkinan tersebut can or could? So, supaya kamu tahu bedanya nanti cara buatnya. Can, good job. Karena memang dong, bener gak sih bisa jadi bahaya? Belum tentu pasti. Pokoknya ya sayang, can juga belum tentu pasti, namanya juga mungkin. Nanti ada lagi kemungkinan yang lain. Kemungkinan yang pakai can itu memang gak 100% akurat. Tapi dibandingkan sama could, dia lebih menjanjikan mungkin ya. Kenapa? Karena coba, emang bener kan kalau kita jalan sendirian malam hari itu bisa bahaya. Possibility bahayanya itu memang pasti. Ya kan pasti ada.
ya kan? Atau kecelakaan itu bisa terjadi kapanpun, itu juga bener kan? Tapi kalau yang this plan could work, yes rencana ini bisa berjalan, tapi kayaknya kita butuh lebih persiapan lebih lagi deh. Jadi kayak sedikit ragu, ya ini bisa berjalan, tapi kayaknya kita butuh persiapan lebih lagi. Jadi kalau persiapannya nggak lebih, nggak akan works gitu. Paham ya sayang ya? Paham? Yang kemungkinannya paham? Semangat Tami, coba cari kelas IELTS untuk WHP. Paham, oke. Tapi yang membedakan code ini bisa untuk saran. Oke, code itu bisa buat saran, tapi sarannya itu saran halus, saran yang sopan. Jadi dibilangnya tuh polite suggestion. Jadi saran yang halus, kamu bisa pakai code. Saran yang lebih sopan. Contohnya, you could try. Contoh you could try restarting. Bentar ya. You could try restarting your phone. Kamu bisa memulai restart HP kamu gitu kan. Kamu bisa coba untuk restart HP kamu. You could try restarting your phone. Jadi saran yang halus, saran yang lebih sopan. Kamu bisa pakai could gitu ya. Paham sekarang yang could? Could itu gak cuma menjelaskan kemampuan di masa lalu, bisa juga buat saran. Jadi bukan ngomongin masa depan ya sayangnya, saran. Could I leave early today? Bisa buat izin, bisa buat kemungkinan. It could rain later. This plan could work, but we need to prepare more. Bisa juga untuk saran halus. You could try restarting your phone. Sudah? Oke, sekarang screenshot. Yes, Miss Angel live dari jam 3 sampai jam 5 Senin sampai Sabtu. Jadi jangan live Miss Angel ya. Nanti hari Senin lagi ya buat yang baru join. Boleh sayang, boleh. Nanti ya. Boleh Miss Angel ke slide yang nih sayang, kamu screenshot aja dulu deh mumpung masih nomor 2 kok. Yuk screenshot dulu. Ayo screenshot 1, 2, 3. 1, 2, 3. Number 3. Oke, sekarang May. Apa itu May? May. A month. No, it's not a month, it's model. May di sini model. Mungkin, bolehkah? Oke, yes, mungkin, bolehkah? Karena May itu bisa dipakai untuk izin atau permission ya. Izinnya yang formal atau nggak formal nih pakai May? Formal. Coba lihat lagi perbedaannya. Could. Could itu bisa untuk izin formal. So what's the difference though? Apa bedanya? Ya, could I leave early today? Could I leave bla 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 bla? May itu lebih formal lagi gak? Bolehkah? Gitu kan. Kalau tadi kan lebih ke bisakah? Gitu kalau dalam bahasa Indonesia ya ini bolehkah? Dengan lebih formal. Jadi pertama May itu bisa untuk izin yang formal. Contohnya kamu mengizinkan seorang. Contohnya kamu mengizinkan seorang ya. Izin itu kan bukan kamu cuman izin ya. Kamu mempersilahkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau mengizinkan seseorang, memberikan permission gitu kan. You may enter the room now. Pernah nggak lihat kata-kata ini? You may enter the room now. You may. Yes, izin nggak cuma kamu yang izin ya, kamu mengizinkan seseorang juga bisa. You may enter the room now. Pernah nggak sih? Pasti sering ya. Berarti you may enter the room now berarti kamu belum pernah. Oke. Jadi sayang, kalau untuk mengizinkan, mempersilahkan seseorang juga kamu bisa pakai may. Untuk dalam keadaan yang formal, you may enter the room now, or may I sit here, gitu ya.
Ini lebih formal nih. May I sit here gitu. Boleh nggak aku duduk di sini? Oh ya, ya you may sit here. Kamu boleh kok duduk di sini. Kamu bisa pakai may. You may sit here. Or tadi you can sit here untuk yang lebih nggak formal. Ya. Ikut belajar aku sayang sama. Hah? Oke. Sudah paham buat izin? Ada pertanyaan yang ini? Ada pertanyaan gak sayang? Aduh, aku jaringannya lagi jelek banget nih sayang nih. Ya aku mau ngirim chat aja gak kirim-kirim loh. Ntar ya. Tulisan unstable network terus nih. Dia tolong kesini dong, mau coba ini apa namanya? Jaringan gue jelek. Bedanya izin Colt sama May dalam penggunaannya. Oh, bedanya izin Oke, Colt itu kan juga bisa buat izin tadi ya. Cuman kalau izinnya si nih lihat. Kalau kita persenkan ya, kalau kita persenkan si izin yang pakai can ini lebih 50%. Kalau Colt itu izinnya, sopannya itu lebih 80%. Lebih sopan lagi, yang paling lebih sopan lagi kamu bisa pakai may. May I sit here? You may enter the room now. Ini lebih formal, yang izinnya may. Kalau mau ke toilet bilangnya gimana, Miss? Maksudnya, makanya kalau mau ke toilet bilangnya gini. Kalau misalnya kamu mau izin sama siapa? Kamu bisa ngomong kalau mau izin ke toilet. Bisa kalau kita mau izin seseorang, berarti seseorang itu penting gak sih? Harusnya kita pakai yang formal. Tapi boleh sama siapa aja kan ya, pakai may. Boleh sama siapa aja, tapi gini sayang, ketika Miss Angel bilang konteksnya formal, contohnya kamu tiba-tiba pakai, nih kamu sama teman kamu deh, kamu ceritanya lagi study abroad ya, luar negeri. Terus kamu punya temen nongkrongan, udah nongkrong tuh sehari-hari. Terus tiba-tiba kamu pakai may. Oh ya, you may enter the room now. Mereka tahu nih kamu bukan native, jadi mereka mungkin oke ya, iya. Tapi it sounds weird untuk mereka. Kalau kamu udah setiap hari ngomong, terus juga dalam keadaan kamu bahasanya tidak formal sama dia, terus tiba-tiba kamu pakai kata may, gitu loh. Sama kayak kalau tiba-tiba di tongkrongan kamu pakai bahasa baku, bahasa Indonesia yang sangat formal, yang biasanya kamu tuh ngomong sama dosen kamu atau guru kamu. Paham gak saya maksud Miss Angel? Antara formal dan tidak formal, antara formal dan santai. Jadi gak ada yang salah sebenarnya. Kamu gak salah kalau kamu pakai may. No, there's nothing wrong with that. Gak ada yang salahin ketika models ini. Makanya models ini membingungkan buat yang baru belajar. Kenapa? Karena kayak contoh dia tadi, sama-sama bisa izin, tapi yang mana? Nah itu tergantung kamu dalam konteks seperti apa kamu dalam berbicara, gitu loh sayang. Dalam konteks kamu ngomongnya sama siapa, it depends on the context then. Pokoknya it's all about context. It's all about the context. It depends sama keadaannya, kamu lagi ngomong sama siapa, kamu bisa pakai apa. Tapi apakah kamu salah kalau ketika kamu ngomong may sama temen kamu? Gak salah. But it sounds weird, right? Of course it weird. Menurut aku ya it's weird. Yes, tapi seenggaknya yes, betul sekali Intan. Tapi seenggaknya kamu tahu perbedaannya sekarang, you know the difference. Ini aku try to make you more understand about the models first, okay? Sebenarnya misalnya udah belajar models ini udah berkali-kali. Ya, jadi buat yang udah sering belajar pasti udah banyak nih catatannya. Sudah ya, jadi may I sit here bisa untuk izin formal. Tapi may itu juga bisa untuk kemungkinan. Udah pasti dong, karena kan may sendiri tadi artinya apa? May sendiri tadi artinya apa, sayang? Tadi kamu bilang apa? May artinya? Nge-lag banget. Udah 15.44. Bolehkah gitu ya? Yes, kemungkinan. Yes, kemungkinan. Lagi-lagi may itu adalah sesuatu yang formal. Kemungkinan juga
Kemungkinan yang formal, contohnya gini. Kemungkinan tuh gimana sih Miss Angel? It may take a few days. Oke, ini artinya apa? Miss nge-lag. Iya sayang, Miss tahu kok. Ada tulisannya soalnya di sini. Kalau Miss yang nge-lag tuh ada tulisannya. It may take a few days to finish this. Apa tuh dalam bahasa Indonesia artinya? It may take a few days to finish this. Bahasa Indonesianya apa? Ada yang tahu? Ini memakan waktu mungkin ini butuh beberapa hari untuk menyelesaikan ini. Yes, mungkin ya, ada kata mungkin yang mungkin butuh memakan beberapa hari, mungkin butuh beberapa hari untuk menyelesaikan ini. Lagi-lagi Miss tulis formal, berarti konteksnya kalau kamu ngomong ini dalam keadaan yang formal, ya kan? Contoh kamu ngomong sama dosen kamu, si ini mana? Dosen kamu nanya, Pak Intan, gitu. Do you know where is Angel? Gitu. Oh, Mister, she may be late because of the traffic, gitu ya. She may coba kamu koreksi deh ini. He may be late because of traffic. Kenapa kak aku harus pakai be di sini? Benar atau salah? Misalnya pakai be. He may be late because of traffic. Enggak dong. Enggak sayang, enggak. May I may bisa. Subjek apa aja bisa. Hai sayang. BTW Miss buka kelas private online enggak? Miss Angel belum ada. Nanti kalau ada Miss Angel infoin. Tapi kamu bisa DM aja. Nanti kalau ada Miss infoin kamu ya. Benar karena apa? Kenapa benar? Kenapa Miss harus pakai may? Yang tadi itu Miss nggak pakai may. It may take a few days to finish this. Kenapa ini he may be late? Kenapa ini he may be late? Be itu verb 1, bukan? Karena ada late. Kenapa late? What's wrong with late? Karena ada late, kenapa? Karena late, kenapa late? Yes, karena late adalah adjective. Betul sekali. Jadi kamu butuh apa? Butuh apa sayang? Kamu butuh kata kerja bantu. Butuh may be late. Karena models ini harus ketemu sama kata kerja pertama. Yes, jadi he may be late because of traffic. Yes? Paham? Paham ya sayang ya? Paham? Coba kita lihat yang might. What is the difference? Apa bedanya sama might nanti? Nomor 4 ya sekarang. Lanjut. Yuk kalau udah bilang Miss Angel ya. Kalau udah bilang Miss supaya Miss bisa ke next slide. Mana sih? Rahmawati. Bisa dong sayang, emang Miss Angel online kok, Miss Angel bukan offline. May I? Yes, may I ask you? Yes, bisa dong. Tapi dalam keadaan yang formal. Gitu ya sayang ya. Oke, nomor 4. Kita ke might. Kalau might pernah dengar might? Tadi kan kalau may kan sering ya.
Kalau might sering nggak? Kalau may sering, what about might? Yes, sama nggak artinya? Artinya jarang, iya. Benar, memang kalau might itu lebih jarang. Cuman artinya gimana? Bisa nggak dia untuk kemungkinan pakai might? Bisa, kemungkinan. Tapi kemungkinannya gimana sayang? Lebih mungkin yang mana? Aku pernah ajarin persenannya loh. Ayo Patrick sama Loyin sering join tuh. Bisa, tapi lebih apa? May lebih mungkin. Gue coba, aku tulisnya lebih ragu ya. Di sini tuh kemungkinannya lebih besar may daripada might. Coba lihat contoh kalimatnya ya. Kalau tadi kan Miss Angel, it may take a few days to finish this. Kalau ini contoh, it might snow. Boleh nggak sih kayak gini? Coba. It might snow tonight. Might itu lampau, boleh. Nanti sabar sayang, Miss Angel jelaskan satu-satu. It might snow tonight. Boleh nggak? Apa tuh artinya? It might snow tonight. Langsung ketemu snow. Gimana sayang, bisa nggak? Nanti aku lupa lagi pertanyaan aku. Bentar ya. Kemungkinan kecil bisa, Miss. Kemungkinan turun salju malam ini, iya. Tapi coba dilihat. Aku mau nanya. Tadi kan, coba lihat. Tadi kan may. He may be late. Karena ada kata adjective ya. Nah, it might langsung ketemu snow, bisa nggak? Snow di sini apa sih? Snow itu bisa? Oh, mau nanya kamu nih. Snow. What about snow? Enggak, katanya Godang. Yang lain gimana? Bisa nggak? Salju, iya. Berarti salju itu kata kerja atau kata sifat atau kata benda? Aduh, gimana sih ini? Noun, kata benda. No, salah. Ini nggak perlu pakai be. Karena snow di sini sebagai kata kerja. Kata siapa snow itu kata benda? Snow itu bisa kata benda, bisa kata kerja. Di dalam kalimat ini, snow itu kata kerja. The snow is falling heavily. Coba kalau Miss bilang, the snow is falling heavily. Itu gimana? Itu kata benda atau kata kerja? The snow is falling heavily. Kata benda, good job Patrick. Saljunya turun gitu, sedang turun dengan keras gitu loh, dengan besar banget, atau saljunya besar banget gitu. Itu kata benda. Tapi it is snowing right now. It is snowing right now. What about it is snowing right now? Verb, kata kerja. Yang ini, it might snow tonight. Berarti artinya apa? It might snow tonight. Mungkin akan turun salju malam ini. Yes, jadi ini snow di sini menunjukkan kegiatan si saljunya turun. Jadi nggak perlu pakai kata turun lagi. Udah menjelaskan it might snow tonight aja, berarti mungkin salju akan turun malam ini. Mungkin akan turun salju malam ini. It might snow tonight. Jadi kamu nggak perlu pakai be. It might snow tonight. Paham ya? Paham? Paham dong? Yes, jadi bisa untuk kemungkinan. Jadi snow itu sama kayak hujan. Hujan itu kan bisa jadi kata kerja, bisa jadi kata benda, tergantung apa? Tergantung konsepnya. Yes. Bisa buat saran nggak? Bisa nggak main buat saran? Saran nih, maksudnya artinya tetap boleh, tapi dia buat menyarankan seseorang.
Bisa, good job. Contohnya gimana? Contohnya kamu ngomong gini sama orang, oh, you might want to check, gitu kan? You might want to check your email. Apa nih artinya? You might want to check your email. Bedanya sama maybe apa? Maybe itu adverb, kata keterangan. Biasanya di akhir, di awal kata bisa. Kalau may itu modals, ya. May itu modal, beda. Maybe itu kata keterangan, adverb. May itu modals. So beda sayang. Fungsinya juga beda. Kelas katanya beda, jadi pasti pemakaiannya berbeda. You might want to check your email, artinya apa? You might, kamu harusnya. Bukan harusnya, kamu mungkin gitu kan, kamu mungkin, you might want, kamu mungkin mau ngecek email kamu gitu, mungkin lo mau ngecek email lo gitu kan, kamu mungkin mau ngecek email kamu, you might want to check your email. Yes, kamu mungkin perlu memeriksa emailmu gitu ya. Jadi bisa untuk saran. Nah, tapi tadi ada yang ngomongin soal bentuk lampau. Yes, dia juga bisa menjadi bentuk lampau dari may. Tapi nggak umum. Nggak umum dipakai di percakapan sehari-hari, ya? Paham ya maksud Miss Angel? Bentuk lampau iya dari may, betul. Tapi benar-benar sangat-sangat nggak umum dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya kan I work with foreigners, I work with them, I work with native speakers like every day. I met them like from morning sampai 5 PM sometimes ini after this. So itu sangat jarang kalau kamu pakai bentuk lampau dari may, kamu pakainya might. Cuman ya dalam beberapa contoh ada ya. Cuman ini aku mau kasih tahu kamu jarang banget dipakai di kehidupan sehari-hari. Contohnya gini, he said he might join later. Nah ini he said he might join later, ini kan jadi karena si reported speech ya. Indirect speech, he said he might join later. Karena kan reported speech itu kan harus apa? Dari present diganti ke past, right? He said he might join later. Jadi kamu bisa pakai may ini untuk buat reported speech. Gitu. Jadi may and jadinya might. Tapi seperti yang aku bilang tadi, tidak umum dipakai dalam percakapan sehari-hari. Gitu. Cuman ini ada nggak, bisa ada structure, benar nggak? Benar. Sudah? Ya, boleh di screenshot. Iya. Sudah sayang. Udah Miss, oke. Next one, aduh ini kayaknya nggak cukup ya kalau aku models in the past. Cukup gak ya? Apa kita langsung ke models in the past? Karena kita udah tahu beberapa nih, karena models in the past itu yang paling sering dipakai itu cuma 4 models atau 5 models. Atau kita mau lanjutin yang ini? Gimana? Atau kita lanjut lagi Senin kita habisin models, karena models banyak banget sayang. Aku tuh sebenarnya mau nyelesain models. I don't know ini cukup atau tidak. Tapi terserah kamu sih. Atau kita mau langsung ke models in the past aja yang kita mau lanjut ini si models tapi yang dipakai di models in the past yang paling sering dipakai supaya kita bisa lanjut ke models in the past. Gimana? Terserah kamu sih. Lanjut. Oh gitu. Oke. Nomor 5. Siap. Maaf ya aku sedikit ini. Oke, ini nanti depasnya Senin ya. Oke. Tapi kalau hari ini cukup, bisa kali ya. Shall. Pernah dengar kata shall nggak? Sering nggak? Pernah, pasti pernah. Sering apa enggak?
Miss, kursinya ganti lagi ya, berisik banget ya. Aku ganti kursi dulu kali ya. Tapi aku nggak tahu ya kalau itu. Aku nggak tahu kalau itu. Bentar. Berisik juga nggak ini? Kayaknya this one better. I don't know. Wait. Yeah, I think this one is better. Shell itu kayak wheel bukan? Oh, yes, no. Oke, Shell itu pernah dengar tapi jarang suka baca novel, jadi sering. Betul sekali. Oh my god, kamu suka baca novel apa sayang? Shell itu memang jarang banget ya kalau di kehidupan sehari-hari pakai Shell. Kenapa tadi si Hanahusa bilang sering baca novel jadi sering ada Shell? Yes, karena Shell itu memang lebih formal dan biasanya ya, apalagi kalau kita lihat ini Miss tulis British English, bukan berarti gak ada di US ya, karena dalam aturan USA juga ada, cuman dia tuh sering dipakai di British English, apalagi di buku-buku yang penulisnya dari British gitu ya, UK. So biasanya buku yang formal, buku kan pasti formal ya, apalagi novel, pakainya Shell. Apalagi kalau misalkan buku-bukunya itu bukan cerita tentang zaman modern, bisa pakai Shell. Dan dia tuh dipakainya paling sering itu di British English, karena kalau tadi Miss Angel tulis formal, di sini itu sangat formal. Miss bisa bantu Hensis gak? Bisa dong, Miss Angel kan setiap hari habis ngajar Hensis sayang. Ini karena hari ini lagi modal saja. Jadi dia itu sangat formal. Sekali lagi Miss jelaskan, kalau Miss tulis British English bukan berarti ini nggak ada di US, tapi poinnya adalah apa? Paling sering poinnya itu dipakai di British English, apalagi dalam buku-buku formal, apalagi novel-novel ya. Jadi itu dari Miss garis bawahi. Nah, kapan kita bisa pakai Shell? Kita itu bisa pakai Shell ketika kita menyatakan niat. Menyatakan niat tuh maksudnya gimana sih, Miss? Coba ya, sebentar. Review dari awal. Apanya review dari awal? Could sama would. Ya, nanti sabar ya. Satu-satu. Jadi menyatakan niat, dan itu berarti pokoknya sangat formal. Tadi yang bilang suka baca novel, biasanya dalam novel-novel contohnya I shall return before noon. Apa nih artinya? I shall return before noon. Apa tuh artinya sayang? Dalam bahasa Indonesia? I shall return before noon. Akan. Yes, betul. Aku akan pulang sebelum apa? Before noon. Noon, what is noon? Noon apa? Sebelum apa? Kalau ada yang bilang I shall return before noon, tuh berarti dia akan pulang sebelum apa? Sebelum sore. Ada yang bilang sore, ada yang bilang siang. Pulang sebelum sore, sebelum siang sayang. Yes, pulang sebelum siang. Yes, I shall return before noon. Menyatakan niat ya, berarti aku akan tadi bilang ada mirip will. Yes, tapi shall itu bisa untuk semua subjek gak? Atau kemarin karena aturan di simple present aja, simple future, karena aturan di simple future aja, atau iya noon sayang, siang, atau di semua subjek bisa. He shall, bukan should ke? Bukan sayang, kita lagi pakai should. Yes, I sama we. So I shall return before noon. Shall I open the window? Berarti bisa juga dipakai apa kalau aku bilang shall I open the window? Menawarkan. Jadi menawarkan bantuan ya, kayak offering gitu sayang. Nah, kamu bisa juga pakai shall ini untuk offering. Contohnya shall I open the window? Tapi nih ya, misalnya kamu pakai ini dalam daily conversation, aneh nggak?
Aku nggak bilang salah atau bener ya. Shall I open the window? Gitu. Ini aku mau supaya kamu tahu juga cara bercakap-cakap dalam sehari-hari gitu. Sebenarnya your friends or your whatever teman dekat kamu atau gimana lah ya. Jarang kenapa? Karena lihat deh, ini sangat formal sayang. Ini formal banget. Kamu akan menemukan kata-kata ini di mana? Di novel-novel, di tulisan-tulisan akademik. Yes, jadi shall I open the window? Kamu lagi nonton apa? Bridgerton. jadi ini lagi formal banget. Gitu ya sayangnya. Yes, tapi bisa dipakai untuk menawarkan atau offering. Tapi shall juga bisa dipakai untuk meminta apa? Kalau kamu minta pendapat ya, contohnya misal yang suka aku baca, misalnya kalau kita mau minta pendapat atau bahkan kalau kita mau minta saran gitu, atau memberikan saran ya, suggestion gitu, kamu bisa pakai shall. Contohnya, coba pakai we ya. Shall we go for a walk? Okay, imagine the prince said to the princess, "Shall we go for a walk, princess?" Gitu. Shall we go for a walk, princess? Gitu. Bagaimana kalau kita pulangnya jalan kaki aja gitu? Atau kita pulang gimana kalau misalnya kita jalan-jalan gitu? Kita jalan-jalan dulu. Shall we go for a walk? Shall we go for a walk, princess? Gitu. Karena ini sangat formal. Kayak aku bilang tadi. I'm confused with should and shall. Totally different. Should and shall totally different. Kalau kamu mungkin bingung shall sama will, oke lah. Kalau kamu bingungnya shall sama should, itu beda. Nanti ya, sabar ya. Of course I will help you. Hayalan buat asupan malam mingguan. Iya. Oke, nah di screenshot dulu yuk shall yuk. Walaupun memang kamu jarang banget pakai ini, at least you know lah. Siapa tahu kamu cita-cita jadi penulis. Sudah? Sudah atau belum? Dan oke, karena tadi ada yang minta shoot terus, kita ke shoot deh coba supaya nggak bingung dia. Oke, tadi Miss, aku masih bingung bedaan shall sama should. Beda banget sayang. Kalau tadi kan si shall ini buat menyatakan niat, menawarkan atau meminta pendapat atau meminta pendapat atau saran. Kalau should itu yes, dia bisa saran, advice ya, atau advice lah ya kita bilang, nasihat lah ya, saran. Should bisa pakai should karena should itu lebih menyarankan. Beda sama must. Jadi dia itu lebih seharusnya daripada harus kalau bahasa Indonesia ya. Kalau harus kan kayak suatu kewajiban. Kalau ini lebih ke saran. Should, saran atau advice. You should apa? You should drink more water. Coba, you should drink more water. Kalau aku bilang gitu sama kamu, you know what? Edward, you should drink more water. Itu aku kasih saran atau aku nyuruh bener-bener kayak kamu harus banget ya minum air gitu, bayar banyak gitu. Atau itu saran? Kamu merasanya itu kayak kamu dipaksa atau kamu disarankan atau dinasehati? Kamu disarankan, yes. You should drink more water. I think you should drink more water. Gitu, kayaknya lu harus minum air lebih banyak deh. Kayaknya harusnya gitu. Jadi itu lebih saran. You should see a doctor. You should see a doctor berarti lu kayaknya ke dokter deh sono. Gitu, kayak lu harus ke dokter deh. Gitu. You should go to a doctor. Gitu ya sayang. Jadi dia saran atau advice. Nah, tapi kemarin kan aku pernah jelasin must sama have to ya. Tapi should ini juga bisa loh untuk kewajiban umum, bukan deh, lebih tepatnya kewajiban yang lebih ringan gitu ya. Kewajiban ringan tuh gimana sih Mas Angel maksudnya? You know obligation, right? Kelihatan gak tulisannya itu obligation ya. Jadi kewajiban yang ringan. Contohnya gini, students, bukan yang harus kayak kamu pakai must sama have to kemarin ya. So ada the difference. Student should, ini kan suatu kewajiban yang memang harus.
Tapi seharusnya ya disarankan, ya kan? Memang dan juga wajib, ya nggak sih, wajib nggak? Yes, tapi kan bukan sesuatu yang berat ya, because it's something that yes, students should wear uniforms. Apakah ini sesuatu yang berat? Kata-kata ini berat gak kata-kata ini? Students should wear uniform. Contohnya kamu saranin orang, tiba-tiba dia, kok kamu nggak pakai, kamu guru BK deh, cintanya, terus kamu bilang sama murid kamu, why you don't wear your uniforms? But I don't like it. I don't like to wear uniforms. I like to wear my own clothes. No, students should wear uniforms. Nah, kamu bisa bilang gitu. Kalau siswa itu harusnya memakai seragam. Jadi kamu bisa pakai ini untuk apa? Saran untuk kewajiban yang ringan gitu. Yes? Paham yang ini? Paham nggak? Bisa nggak should itu untuk kemungkinan? What do you think? Miss Angel tuh sih mencoba ya. Ini kita anggap kemungkinan nggak ini kalau Miss Angel buat kalimat ini? That's right. Pasti kamu sering dengar kata ini. The train should arrive in 10 minutes. The train should arrive in 10 minutes. Should sayang. The train should arrive in 10 minutes. Apa tuh bahasa Indonesianya? Bisa. Oke, bahasa Indonesianya apa sayang? Can you differentiate with some sentence of should and shall? Tadi kan misalnya udah bikin contoh shall. Ini contoh should sayang. Apa bahasa Indonesianya sayang ini? Udah berapa menit lagi sih kita? Cuman kita punya 49 menit lagi. Ya, kereta, ya harusnya keretanya tiba ya dalam 10 menit gitu kan. Keretanya seharusnya tiba ya dalam 10 menit gitu. Keretanya harusnya tiba dalam 10 menit itu. Jadi bisa juga kita pakai untuk kemungkinan, harusnya ya gitu kan, harusnya nggak sih tiba gitu. Jadi nggak cuman kamu ngomong kamu harusnya minum air ya, kamu harusnya pergi ke dokter gitu. Murid tuh harusnya pakai seragam, but you can also say this sentence sebagai suatu kemungkinan yang harusnya ya, harusnya nggak sih keretanya tuh datangnya 10 menit lagi gitu ya. Biar kita bisa langsung ke next one, number 7. Sudah? Boleh di screenshot? Sabar ya Cleopatra, makanya kita mau selesai hari ini kan katanya semuanya tadi. Sudah? Boleh kita ke nomor 7 sekarang. Kalau Miss nge-lag bilang ya sayangnya, soalnya Miss ngirim mau post sesuatu aja nggak ke post tuh. Oke. Boleh sayang nih SS dulu, Dinda. Setiap live ada yang buat putar ulang gak Miss? Nggak ada sayang. Beda sayang kemungkinan yang lebih kuat sama apa tadi? May. Kalau May kan bisa jadi gitu kan. Kalau ini kan seharusnya. Jadi udah beda artinya. Kalau nomor 7 will. Will juga modal. Nah ini dia. Will itu akan ya. Yang kita tahu akan gak sih bahasa Indonesia-nya? I will go. I will go to my grandma's house. I will go to your house. I will call you tonight. I'll love you forever. Gitu ya? Yes, ingin. Ya, ingin. Kalau bahasa Indonesia yang tepat ingin tuh apa sih? Apakah will? Bahasa Indonesia yang tepat ingin apa? Kan kalau will tadi Miss Angel bilang akan. Want. Yes, good job. Want. Want itu lebih ke ingin. Kalau ingin ya. Ingin itu lebih ke want. Kalau ini akan sayang. Yes, akan. Will, akan. Nah, will itu dipakai untuk apa? Prediksi masa depan. Bisa dipakai untuk prediksi masa depan. Contohnya, it will
rain tomorrow. Artinya akan, yes. Tapi dipakai untuk prediksi masa depan, right? It will rain tomorrow. Kalau misalnya you bilang it will rain tomorrow, artinya apa? Spontanitas, yes. Kalau pakai will, kalau kita ngomongin prediksi masa depan ya, prediksi masa depan, will di sini itu prediksi. Beda lagi will sama going to. Kalau will sama going to, yes, willnya merujuk pada spontanitas. Kalau going to yang present continuous itu sudah direncanakan. Itu kalau kita ngomongin rencana, itu kita ngomongin prediksi. Kita lagi ngomongin rencana, tapi prediksi. Jadi kamu bisa pakai untuk prediksi masa depan. It will rain tomorrow. Yes. Kalau kita bilang it will rain tomorrow, bahasa Indonesianya apa? Berarti besok akan hujan gitu. It will rain tomorrow. Besok pasti hujan gitu kan? Yes. Coba lihat lagi kata ini. I will help you. Bisa nggak? Kita buat kata itu. Bisa dong. Ini tenses apa sih? I will help you. I will help you with your homework. I'll help you with your homework. Simple future. Yes, I will help you with your homework. Jadi keinginan atau kesiapan kamu melakukan sesuatu di masa depan, right? Lagi-lagi karena akan, ya kan? Karena akan, jadi sudah dilakukan belum? I will help you with your homework. Tapi bisa nggak dipakai untuk ini? Berisik banget ya itu ya. Coba lihat kalimat ini. She will often sing in the shower. Ada kata often. Ada kata often di sini. Kalau pakai kata often biasanya tensi siapa? Simple present. Yes, tapi pernah nggak lihat kalimat seperti ini? She will often sing in the shower. Memang apa? Kok tiba-tiba memang? Simple present. Pernah, boleh nggak? Kan simple present sesuatu yang menjadi habit, menjadi rutinitas, ya kan? Habit, rutinitas dan lain-lain. Terus kok ada will? Katanya will untuk something in the future. Boleh nggak? Boleh, karena kalau pakai will juga bisa untuk apa? Kebiasaan di masa sekarang yang akan menjadi kebiasaan kamu di masa depan. Contohnya, she will often sing in the shower. What does it mean? She will often sing in the shower. Dia sering nyanyi di kamar mandi. Yes, bisa sayang. Kamu pakai will juga. Jadi will itu akan, yes, bisa untuk prediksi masa depan, bisa untuk kesiapan atau keinginan kamu yang di masa depan ya. I will help you with your homework. She will often sing in the shower. It will rain tomorrow. Oke, screenshot yuk biar cepet. Ya, sudah? Screenshot ya biar cepet ya sayangnya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi boleh di akhir. Biar, karena ini udah 16-18 berarti kita 10 menit lagi, gak berasa loh. Sudah. Ini Patrick gak pernah keluar ya kamu ya? Kamu gak pernah keluar ya sayangnya? Sudah? Miss boleh SS nomor 6 boleh sayang? SS yuk. Oh, keluar juga. Oh, I see. I thought kamu tuh bener-bener di rumah terus nontonin live gitu loh. Ternyata kamu di luar juga nonton ya. Nonton live. Oh my god. Oke. Sekarang kita ke Wood. Ya, pasti udah pada nunggu-nunggu nih. Dari tadi banyak yang nanyain si Wood nih. Wood akhirnya datang. Wood itu apa sih? Wood itu miripnya sama siapa? Miripnya sama siapa dong? Miripnya sama apa? Wood itu miripnya sama apa?
Iya keren banget Patrick. Aku aja udah tiap hari ngajar dari pagi sampai malam tuh kayak aduh males banget kadang-kadang. Could? Mirip shoot? Enggak mirip shoot sayang. Will, good job, yes. Would itu miripnya sama Will, jadi akan juga. Nah dia itu, tapi dia masa lalu. Yes, lebih sopan. Oke, yes, lebih sopan. Tapi bisa nggak would itu menjadi bentuk masa lalu? Ih lama, iya. Bisa nggak? Soalnya Miss juga niat ngajar. Enggak, masalahnya aku tuh nih ya kan aku tuh kan akun aku tuh ngajar bahasa Inggris. Jadi tuh sometimes tuh kalau aku tuh jarang banget sih buka TikTok aku yang Miss Angel ini, bisa TikTok aku yang lain. Tapi kalau aku lagi buka Miss Angel, aku kepo nih FYP yang ada di Miss Angel tuh apa sih? Itu tuh kadang ada guru ngajar kan. Ya, aku lihat tuh ada Patrick. Karena ada Patrick kali ya itu muncul, aku nggak tahu sih kenapa dia muncul, apa karena aku ngajar bahasa Inggris. Ada Patrick. Patrick tuh rajin banget, makanya aku kira kayak Patrick gak pernah keluar apa nih anak gitu. Dari pagi, siang, sore, malam belajar terus. Keren sih. Oke, lanjut. Kak, kalau ini digunakan past future. Nah, kita mau belajar past future nanti. Kapan Miss belajar past future? Makanya kita mau belajar model in the past dulu supaya nanti minggu depan nih kita bisa ke past future continuous, model in the past gitu biar nyambung semuanya sayang ya. Oke? Oke, would itu bisa dipakai untuk masa lalu nggak? Tadi Miss Angel nanya loh. Masa lalu nggak? Contoh, when we were kids, pas kita masih kecil gitu kan. We lihat would ya. Until dark. When we were kids, we would play outside until dark. Patrick would live di semua platform. Iya kan? Aku sih nggak perhatiin cuma pernah di satu live gitu. Aku lupa di live siapa gitu. Pokoknya live belajar bahasa Inggris juga. Ada Patrick, astaga. Udah malam padahal itu loh. Play when we were kids. We would play outside until dark. Kenapa nggak will? Pas kita masih kecil tuh kita pasti akan main tahu di luar sampai malam gitu. Aku pakai akan, sama-sama pakai akan, tapi aku pakainya would. When we were kids. Mana nih ngobrol terus? Baru diajak ngomong sama gurunya bentar udah ngobrol. Karena bentuk yes, karena bentuknya karena bentuknya itu past. Iya kayak di kelas beneran ya. Ini gurunya cuma ngomong satu kali nih. Kamu ngomong terus, malah ngobrol. Jadi when we were kids, we would play outside until dark. Karena when we were kids ini past. Jadi would itu bentuk will. Yes, dari past. Bentuk pastnya will sama kayak tadi can sama apa tadi can? Can sama apa? Can sama apa? Can sama could. Yes, can sama could. Yes. Tapi kamu juga bisa pakai would untuk situasi yang imaginer. Imaginer apa sih situasi? Conditional. Ya enggak? Conditional pakai would apa will? Coba perhatikan deh. Conditional pakai would apa will? Banyaknya. Conditional, situasi imaginer. Conditional. Pakainya apa? Pakai would. Bukan I will travel the world. Kalau conditional I would travel the world if I have the money. Yes, berarti kamu punya uang gak sekarang? Punya uang gak kamu? Punya uang untuk travel gak? Keliling dunia? Enggak, kamu gak ada uangnya. Karena ini situasi imaginer. Belum, amin. Miss, kenapa nggak pakai will, Miss? Karena rencana masa depan. Good question. Karena ini conditional sentence, makanya Miss Angel tulis conditional. Jadi dalam bahasa Inggris itu memang itu rencana kamu masa depan.
Bedakan rencana sama situasi yang tidak mungkin, yang kemungkinannya kecil untuk terjadi. Contoh, I will travel the world next year. Boleh nggak kalau misalnya tulis gitu? I will travel the world next year. Because that's the rules, darling, Intan. Nanti kita belajar conditional kapan-kapan ya. Kenapa pakai had? Kenapa? Karena itu tensesnya. Boleh, yes. Kalau kamu bilang I will travel the world next year, boleh. Itu kan rencana kamu masa depan, berarti kamu tahun depan akan keliling dunia. Kalau ini tuh pengandaian kamu tuh lagi ngayal gitu loh. You know what? I would travel the world if I had the money. Gue pasti keliling dunia sih kalau gue punya duit. That's the reason. Ya, the problem is you don't have that money now. Kamu nggak punya uang itu untuk keliling dunia. So that's why ini menjadi situasi imajiner, pengandaian. Nah, dalam bahasa Inggris kalau kamu mengandai-andai, kalau kamu mau ngayal, itu kamu pakai tenses tetap. Tadi Intan nanya kenapa pakai had, Miss? Yes, karena dalam bahasa Inggris tadi Miss bilang kalau kamu ngayal, kamu mau buat imajinasi kayak gitu. Kalau gue ini itu pakai tenses sayang. Nah, ini tensesnya. That's the rules. So kenapa pakai had? Karena itu adalah rumusnya. Oke, nanti kita belajar itu kapan-kapan ya. Udah? Ulti bisa jadi formal, bisa. Untuk apa? Formal dalam permintaan. Jadi permintaan yang sopan. Jadi kalau kamu minta sesuatu, minta tolong atau apapun itu, kamu bisa pakai would. Permintaan sopan, would you gitu. Atau kamu mau permintaan sopan ke orang gini, would you like some tea? Nah, apa tuh artinya would you like some tea? Kamu mau nggak minum kopi gitu kan? Kamu mau nggak minum kopi? Would you like some tea? Would you like some tea? I would love to help you, but I'm scared of your sister. Yeah, I would love to help you. That's why itu adalah tadi apa? Apa namanya? Situasi imajiner sayang, walaupun dia conditional, makanya would itu bisa dipakai dalam situasi imajiner. Ya, would you like some teh? Oh iya, aku bilang tea tadi ya. Would you like some tea? Gitu, kamu mau nggak teh? Gitu ya sayang ya. Udah yang ini? Wow, kita udah 16.26 nih, 30 menit lagi. Di screenshot dulu. Screenshot ini aku screenshot dulu deh. Would you like some love? I have enough love. I don't need any other love. Itu bisa juga, would you like some love? Okay, number 9. Number 9 kita ke must. Mas itu apa? Miss ada grup? Enggak ada grup, sayang. Buat apa sih guys kalau ada grup-grup kayak gitu? Biasanya buat apa guys? Boleh tahu nggak Miss Angel? Soalnya banyak yang request, Miss kamu punya grup ini nggak, grup WA gitu. Tapi biasanya grupnya buat apa ya? Mas itu oh ya, ini SS dulu. Buat share SS. Nah, kalau buat share SS ya berarti nggak harus ada Miss dong, ya nggak sih? Number 9. Ya kan? Gak perlu ada Miss kalau kayak gitu. Mas itu adalah sebutan untuk laki-laki orang Jawa, Mas. Oh iya. Sekalian diskusi. Ya aku gak ada waktu lagi sayang. Aku tuh habis live, aku pulang, aku les. Aku bisa les sampai jam 12 malam. I have no time. Okay? Must. Terus kalau ada waktu luang aku jalan-jalan. Iya, terus nanti kamu jadi gak mau nonton. Terus nanti kalau ada yang record, di-share ke grup itu, terus jadinya nggak nonton live Miss Angel. Jangan deh, kamu tuh jahat banget sama Miss Angel. Nanti Miss Angel live jadi nggak ada yang nonton dong. Oke, kita ke mas ya. Mas itu as you know, mas itu harus, tapi dalam bahasa Inggris itu harus itu ada dua, ada must sama have to. So now kita lihat apa perbedaannya. Kalau must itu kita pakai untuk kewajiban yang kuat. Tadi ada nggak sebelumnya kewajiban juga? Kewajiban yang ringan ada nggak? Tadi masih ingat nggak? Masih ingat nggak tadi? Kewajiban yang ringan, should, good job. Kalau ini tuh kewajiban yang kuat berarti yang emang harus banget dilakukan. Contohnya kalau kamu bilang gini, you must
wear a seat belt. Ini kewajiban buat gak? You must wear a seat belt. You must be tired. You must be tired after such a long trip. Kuat, good job. You must wear a seat belt. Itu kuat, kewajiban yang kuat, mau aturan dan demi keselamatan. Tapi coba deh, dia juga bisa untuk kesimpulan loh. Pernah gak sih kamu kamu dengar atau kamu sendiri pakai you must be tired after such a long trip. Jadi ini kesimpulan juga bisa. Lo pasti capek kan? Gitu kan? Yes. Lo pasti capek kan karena habis jalan-jalan gitu. Lo pasti harus capek kan karena habis perjalanan panjang. Kamu bisa pakai must juga untuk apa? Untuk memberikan kesimpulan logis. So you must be tired after such a long trip, right? Harus ada logis ya, kesimpulan logis karena ada alasannya kenapa kamu menyimpulkan kalau dia capek karena dia habis long trip. Jangan guys, kalau mau record untuk di sini aja kan. Iya kan? Thank you, Bro Ikhamul Klik. Yes, paham sayang. So apa bedanya sama have to? What is the difference between must and have to? Apa bedanya must sama have to? Sama-sama artinya harus, tapi kalau have to itu untuk kewajiban umum. Apa tuh? Kemarin ada yang join live Miss Angel gak sih yang bedanya have to sama must? Apa? Yang mana yang kewajiban yang datangnya dari luar sama yang dari dalam? Maksudnya dari luar atau dalam? Apa sih bahasanya? Oh my god. Bahasa Indonesianya yang bagus apa ya? Eksternal dan internal. Good job. Thank you. Yang mana yang dari internal, yang mana yang dari eksternal? Ayo. Kak, kalau live jangan sering marah-marah dong. Aku takut. Kayaknya itu bukan sayang, dia tuh klip akun fanbase deh kayak itu. Have to internal, must external. Yakin? Coba lihat lagi catatannya. Guys, coba take a look your note. You told me that Miss, I've screenshot all of the materials, the lesson and everything. Must internal katanya Patrick. Have to external. Coba lihat ini. Have to. Have to itu kan tadi Miss bilang apa? Have to itu kewajiban umum. Berarti I have to finish. I have to finish the report by tomorrow. Kenapa ini lebih tepat pakai have to dibandingkan must? Ada yang tahu? Ini tulisan Miss Angel kacau banget ya hari ini. Malas banget lagi aku nulis. I have to finish the report by tomorrow. Boleh nggak? Karena itu keharusan dari orang lain. Good job, betul sekali. Karena mas itu kewajiban dari internal kamu. Kalau have to itu apa? Dari external. Bu tadi dia bilang have to internal, mas itu internal, have to external. Kenapa internal coba? You must wear a seat belt. Oke, Miss kalau you must wear a seat belt bukannya itu dari luar ya? Enggak dong, itu kewajiban untuk diri kamu sendiri, keharusan untuk diri kamu sendiri. But kalau kamu bilang harus, tapi harusnya itu harus ngelain laporan karena disuruh dosen atau disuruh guru kamu. You don't wanna have to finish the report by tomorrow because someone asked you to finish that. So that's why you want to finish. Kamu mau ngelesain itu kenapa? Karena ya you have to. Because the deadline is tomorrow. I have to finish the report by tomorrow. Beda enggak? Beda dong. We have to wear a helmet when riding. Gimana tuh? We have to wear helmets. Ya, we have to wear helmet when riding atau we must wear helmet when riding.
We have to wear helmet when riding, or we have to, or we must. Sama aja Miss. Ya, kalau gini, oke. Kalau buat kamu yang mikir kalau itu salah atau benar, bukan sayang. It's not about salah atau benar. Lebih tepat yang mana? Karena kan Miss Angel an English teacher, I'm an English teacher. Yes. Aku bukan someone that can speak English. That's all. But I'm an English teacher, I'm an educator. So I want you to learn English in a good way. Gitu. Jadi kalau dibilang salah atau benar, sebenarnya kalau dalam kehidupan sehari-hari, ya kamu mau pakai have to tuh ya udah pakai have to aja semuanya, karena have to itu lebih umum dipakai, dan have to itu paling sering dipakai di percakapan sehari-hari gitu. Itu have to ya paling sering. Cuman bisa ini mau nanya yang lebih tepat berdasarkan structure dan aturan bahasa Inggris gitu. Have to, betul sekali, yang paling tepat itu pakai have to ya. We have to wear helmet when riding. Oke. Kita ke next slide ya. Kita punya waktu 25 menit lagi. Screenshot. 1, 2, 3. Okay, number 10 now. Oh, it's 10, 11. It's number 11. Sudah? Oh, belum. Ayo cepatnya sayangnya. Miss Bell. Sudah? Oke, next one kita punya. Nah, kita dua lagi deh. Ya, kita next one ada need to. Need to itu model bukan? Coba. Need to, sama kayak have to ya. Need to tuh model nggak? Coba. Ini kan paling sering model dipakai pasti can, could, will, should. Makanya kamu Miss would apa, should apa. Tapi itu tuh model bukan? Butuh. Ya yes, ini model ya. Makanya Miss taruh di sini kalau bukan models. Nah, itu dipakai untuk yang kamu bilang tadi butuh. Berarti dia kebutuhan ya. Contohnya you need to. Berarti sama dong. Kalau dia model berarti dia harus diikuti. Harus diikuti oleh apa? You need to. Diikuti apa? Verb 1, verb 2, verb 3 atau base verb? Harus base verb gak? Yes, kalau model guys. Jadi semua model ini dia harus diikuti oleh base verb. You need to eat more vegetables. You need to eat more vegetables. Yes, apa tuh artinya? You need to eat more vegetable. Lo harus makan sayur lebih banyak lagi gitu kan. Kamu perlu gitu. Kamu perlu makan sayur lebih banyak lagi. You need to eat more vegetables. Ya. Ini tuh gampang lah ya sayangnya, kamu sering pakai itu. Pokoknya kebutuhan lah ya. Kamu harus ini, kamu perlu ini deh kayaknya. Kamu perlu ini. I need to go right now. I need to. Kan aku kayaknya perlu harus pergi deh sekarang. Apa sih bedanya Miss? Kayaknya it sounds just the same gitu loh. Kayak sama aja. Beda. Kalau misalkan kamu bilang I have to, berarti benar-benar harus. Karena ada sesuatu yang mengharuskan kamu gitu untuk pergi. But if you say you need to eat more, I need to eat more vegetable gitu. Kayaknya gue perlu makan lebih banyak sayuran lagi sih gitu. Base verb itu verb 1 nih Miss. Kenapa misalnya nggak bilang verb 1? Karena verb 1 itu bisa berubah ditambahin is, ies sama s kalau di dalam simple present. Jadi kita base verb, berarti verb aslinya kembali ke verb awalnya. Lebih tepat pakai base verb aja, kata kerja dasarnya gitu ya. Oke, number 12 kita ke ought to. Ini tadi ada nyariin ini nih. I need to go now, boleh. Now what is the difference? I need to go now sama I have to go now. Ayo, apa bedanya? Boleh, dua-duanya boleh, gak ada yang salah. Kalau kamu bilang I need to go now sama kamu bilang I have to go now. Kira-kira bedanya apa ya? Need itu tidak harus. Yes, kalau need itu kan
kamu gini, sama kayak kamu kalau di bahasa Indonesia tuh kayaknya aku perlu pergi deh, aku mau pergi deh sekarang, kamu perlu melakukan itu kalau kamu harus pergi, kamu mau pergi gitu kan. Jadi lebih nggak harus banget kalau kamu bilang I have to go now, it sounds like you have to do it as soon as possible because ada sesuatu yang mengharuskan kamu harus pergi sekarang. That's why kamu have to itu tadi apa? External, masih itu internal gitu ya, paham ya? Kalau ought to ini sering dengar nggak? Sering dengar nggak ini? Yes. Mana di Surya pernah ya, tapi jarang banget ya sayangnya, jarang banget. Cuman kamu harus tahu ini adalah models, tapi kamu harus pakai di kehidupan sehari-hari nggak? Bener-bener jarang banget dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau misalkan kamu lihat lagu, kamu lihat novel, kamu lihat tulisan-tulisan pasti sering dengar kata ini. Di lagu juga, di lagu banyak. You ought to apologize to her. Apa tuh artinya? You ought to apologize to her. Kamu seharusnya, sama kayak should tadi. Seharusnya tapi lebih wajib seharusnya gitu ya dibandingkan yang tadi should. Yes, tapi ini tuh jarang banget dipakai. Lebih sering pakainya should. So you should apologize to her. Tapi kalau you ought to apologize to her, it sounds lebih formal dan lebih jarang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kamu tahu sekarang artinya adalah seharusnya. So next, kalau kamu lihat kata ini dalam lagu, dalam tulisan, kamu tahu ini artinya, oh ini artinya seharusnya, gitu ya. Ya, artinya kamu seharusnya minta maaf sama dia gitu. They ought to respect the elders. Mereka seharusnya menghormati yang lebih tua. Iya, jarang memang. Yes. You ought to apologize to her. They ought to respect the elders. Beda sama should. Beda tadi sama should. Ini kalau should itu lebih umum dipakai dalam percakapan sehari-hari. Yes. Kalau ought to itu lebih formal dan dia saran yang lebih wajib dibandingkan should tadi. Gitu. Ya? Sudah yang ini? Sudah belum? Saya boleh di screenshot. Miss Angel kayak yang terakhir nih ya buat hari ini. Kita 18 menit lagi. Cukup gak tuh 18 menit lagi? Sudah lah ya. Nah yang ini nih, ini juga apa? Miss ada nomor satunya, ada lah sayang. Kalau dia ada nomor 13 masa gak ada nomor 1? Masa tiba-tiba langsung nomor 13? Pernah gak dengar kata ini? Truth or dare gitu. Yes, artinya apa? Truth or dare. Yes, truth or dare. For example, I dare you. Pernah gak kamu bilang ini? I dare you. I dare you to do this. Apa tuh artinya? I dare you to do this. Yes, jadi artinya menantang ya. Gue tantang lu untuk melakukan ini. I dare you to tell the truth. Gue tantang lu untuk mengatakan yang sejujurnya. Or, how dare you? Nah, di sini artinya apa? How dare you speak? How dare you speak like that? How dare you to speak like that? Artinya, berani-beraninya lo ngomong kayak gitu. How dare you to speak to me like that? Berani-beraninya lo ngomong kayak gitu sama gue. Jadi dare itu di sini berani melakukan sesuatu gitu ya, kayak berani melakukan sesuatu. Nah ini juga model. Nah berarti I dare ini bisa nggak jadi she dares?
Muncul lagi, astaga, dia kenapa muncul mulu? Bentar ya sayang ya. Karena ini nanti mati loh live misalnya ntar hari Senin gak bisa live. Kemarin diajarin deh. Iya nih orang belajar padahal ya. Bisa kayaknya. Apa ya bisa? Apa sih yang bisa? Tadi aku nanya apa sih? Iya nih aku muncul mulu tahu kok disangka robot apa gimana dah? There's, si there's bisa nggak? Oh iya, si there's, si there's bisa nggak? Bisa kalau langsung aja lah. Bisa kalau dia jadi verb. Tapi kalau dia jadi model enggak. Bisa kalau jadi verb gimana? Bukannya model itu verb? Iya tapi tergantung. Namanya lexical. Nanti dia bisa jelasin lebih dalam lagi ya. Kayaknya nggak perlu juga sih kita belajar itu karena kamu kan beginner ya. Kayak kamu perlu belajar ilmu bahasa. Intinya kalau kamu bilang she dares to speak the truth. Boleh nggak nih? Miss, kenapa sayang? She dares to speak the truth. Boleh nggak? Nggak bisa. Ada yang bilang nggak bisa, ada yang bilang bisa. Jadi bisa apa enggak? Gimana nih kalau gua mati lagi ya? Astaga naga. Khusus there nggak bisa. Coba gini. Coba, ini benar nggak? You're so beautiful, Miss. Thank you. No one dare to touch it. Kalau kita pakai no one kan biasanya kata kerjanya kita pakai s ya nggak sih? No one loves me. No one loves me. No one dare. Oh, salah sayang. No one dare. Wait. Sorry. No one dare touch it. No one dare touch it. Nggak ada tunya ya. Atau no one dares. Karena kan kalau kita pakai no one pasti pakai s gak sih? No one loves me. Kenapa? Karena no one itu kan tunggal. Malah nggak ada. Yang mana yang benar? There atau theirs? Betul aja nih. Yang mana yang betul? No one dares benar katanya. Enggak sayang, yang benar itu ini. Karena dia di sini model. Ya, nggak bisa ditambahin s. Kalau ini ya, she dares to speak the truth. Kalau ditambahkan tuh, she dares. Kayak tadi aku bilang ini lexical. Nanti deh kita we're going to learn about this kapan-kapan ya. Kalau menurut aku kamu memang udah disampaikan di level yang itu. Let's talk about it later. Karena memang ada aturan bahasanya. Tapi ini no one dare touch it because they're di sini models. Tapi she dares to speak. I dare you to do this. How dare you speak like that? Gitu. Dare you, diikuti you, or ada to-nya. No one dare touch it. Dia langsung ketemu sama kata kerja pertama, dia dare sebagai model. Gitu. Ya kalau ada to jangan dares. Sudah? Paham? Paham yang ini? Ya,
I hope you guys paham ya sayangnya. Sebelumnya kita mau screenshot dulu yuk dari awal yuk. Kalau no one itu nggak ada urusannya sama no one sayang. No one-nya itu subjek. Ya kalau no one loves me ya nggak apa-apa. Ini karena masalahnya si there-nya bukan no one-nya, jadi nggak usah dipeduliin there-nya, si no one-nya ya. Iya, nggak boleh kata kerja dua. Masa dares terus touch? No one dares touch. Nggak bisa dong. No one dares touch. Kamu dare-nya berarti kata kerja, kamu anggap, kamu tambahkan s, terus tiba-tiba langsung touch, kata kerja juga. Dare di situ sama kayak will, I will touch you, gitu kan? No one dare touch. Jadi dare-nya nggak boleh tambahkan s. Dan touch-nya juga nggak boleh tambahkan s karena dare-nya adalah modals. Nih aku balikin deh. Sebentar. Ingat gak kalau modals itu nggak boleh ketemu sama verb yang tambahkan s atau verb 2, harus ketemu verb 1. Nah, no one ini kan no one loves me, harus pakai verb yang tambah s, ya kan? Karena ada no one, gak ada modals. There di sini sebagai modals, makanya touch-nya itu gak boleh tambahin s, touch, gak bisa. Kecuali no one touch. Nah, kalau no one touch, yes, no one touch. Di sini, kenapa? Karena touch di sini sebagai verb. Yes, yang harus kamu tambahkan s karena subjeknya sudah no one. Paham ya? Iya dong. Karena ada there di situ sebagai modals, jadi nggak boleh pakai s. Kalau need bisa berubah jadi needs, bisa. Needs, I need you. She needs you every day. She needs you every day. Bisa dong. Satu, ini dulu, screenshot. I know that you're wrong for me. And I wish we never made all the time. Kalau udah bilang Miss Angel ya. Oke, number 2. See there. Yang mana sih sayang? Nanti tunggu. Number 2, 1, 2, 3. Number 3. Done. 4. Okay, 5. Number 6. Kalau udah screenshot bilang ya. I love your explanation, teacher. Thank you. Stay healthy, thank you sayang. Number 9. 9, 10, okay. 11, 12. 13, this one. Okay, I think that's all for today, but we still have 7 more minutes. Do you have any question, like any other question? You can ask me anything before Miss Angel selesai live. Miss, ada presentasi kemungkinan beda model nggak ya? Miss masih bingung. Maksudnya sayang? Oh, ada. Ada nggak sih waktu itu Miss Angel bikin presentasinya kan ya sayangnya? She needs to, yes, she needs to. She needs to. Kalau pas she needed to, needed.
Is grammar same with the tenses? No, of course. Grammar itu adalah bagian dari semua yang bahasa Inggris yang kita pelajari. Contoh kita belajar preposisi itu grammar, conjunction, grammar, tenses itu bagian dari grammar. Tapi tenses apakah grammar? Yes, bagian dari grammar. Jadi kalau misalkan belajar banyak orang tuh, apalagi orang Indonesia ya, belajar grammar tuh disangkanya belajar tenses doang. Bukan sayang. There-nya model sayang, lexical verb. Thank you Miss, sama-sama sayang. Kita ketemu lagi hari Senin ya. Nanti kita hari Senin nih, kamu harus screenshot ini semua. Yes, oke. Karena nanti kita hari Minggu, hari Senin kita belajar model in the past. Kenapa kamu harus tahu ini? Karena kan kamu udah tahu nih konsepnya artinya apa. So, kita belajar model in the past, nanti kamu tahu cara pemakaiannya gimana. Kenapa Miss aku harus belajar model in the past? Harus. Karena kemarin kamu udah belajar tenses. Kamu harus belajar model in the past juga. Karena nanti structure-nya berubah, rumusnya juga berubah, everything will be different kalau di model in the past. Karena mungkin kamu udah belajar tenses. Oh, I know how to say something that happened in the past. I know that how to say something bla bla bla. Karena kamu udah tahu tensesnya. Tapi gimana kalau misalnya ketemu sama yang namanya models? Tapi modelsnya itu kamu lagi mau pakai models, tapi kamu ngomongin sesuatu yang terjadi di masa lalu. Nah itu kan, nah itu tensesnya beda lagi sayang. Stand, ada sayang tap. Kamu bisa DM Miss Angel aja nanti kalau ada Miss Angel infoin ya. See Monday Miss can wait. Yes, can't wait. Monday, kamu temenin Miss Angel dulu 5 menit, jangan pergi. Aku sekalian ini absen pulang. Walau pusing akan ku pelajari pelan-pelan. Iya dong sayang, harus dong. Kan mau belajar kan? Thank you Intan. Thank you so much. Miss smile sikit. Dari tadi aku udah senyum. Stay blessed. Siapa yang hari ini malam mingguan sama pacarnya, atau yang jomblo deh malam mingguan sama temennya? Kan malam mingguan gak harus sama pacar ya. Ya dong sayang, need itu berubah kalau subjeknya berubah. She needs, you know what, I need you every day. Aku tuh butuh kamu setiap hari. Tapi kalau misalnya kamu bilang, you know what, she needs you every day, she needs you so bad gitu. Needs you, I needed you, but I don't need you anymore. Gue dulu butuh lo gitu, tapi sekarang gue gak butuh lo lagi gitu kan. I needed you, but I don't need you anymore gitu. Berarti dulu gue butuh lo, tapi sekarang gue gak butuh lo lagi gitu. Miss looks so gorgeous. Thank you Gekko. Okay Miss, thank you. Anytime darling. I hope you guys feel happy today. I hope you're happy for today's lesson. I hope you guys understand. And if you have more question, you can DM me. Gak apa-apa DM Miss Angel. Miss, aku gak terlalu ngerti yang ini. Emang Miss gak bisa balas langsung? Kalau Miss ada waktu pasti Miss balas kok. Ya mungkin beberapa ada yang Miss gak balas, mungkin itu kelewat ya guys. Karena banyak yang DM kalau habis live itu biasanya gitu. And for those of you who ask me about the private class, actually sekarang masih ada kelas aku. Tapi kalau misalnya nanti I have more class, misalnya infoin kamu bisa DM aja, oke? Okay? Tapi Miss selalu balas. Ah ya, aku selalu balas ya. Ini sayang, 9 and 10. Sayang kalau kamu bingung kok kamu gak ada nomor 10, ini sayang nomor 10-nya ada di sini setelah 9-nya. Mungkin menurut aku kamu udah SS. Kalau baru mulai Miss, kita belajar dari mana dulu? Baru mulai belajar, kamu belajar dari mana dulu? Belajar dari sesuatu yang kamu suka sayang. Ya sambil nonton live Miss Angel. Misalnya kamu suka denger lagu, belajar aja dulu denger lagu. Jangan cuma denger lagu bahasa Inggris, tapi kamu dengerin aja, oh I love Taylor Swift, I love Taylor Swift songs, I listen to Taylor Swift. Tapi kamu nggak tahu tuh arti lagunya apa. Nggak, kamu bisa tahu. Aku aja nih ya, yang kamu kira udah jago bahasa Inggris, yang kamu pikir gitu, pasti as a native speaker, karena aku kan nonton film tuh udah nggak pakai subtitle ya, bahasa Indonesia maksudnya. Jadi aku tuh atau aku suka banget baca novel. Karena novel itu pakai bahasa yang baku banget. Ada satu kata yang vocabularisnya aku nggak tahu. Aku akan cari tahu. Nah itulah cara aku menambah vocabularis aku because I'm not native speaker.
gitu loh. We're not native, darling, and English is our foreign language, it's not our second language, so you have to practice more. Miss, aku anak yang di video, Miss. Hai. Aku bukan sastra Inggris, aku pendidikan. Miss nomor 5 please. Nomor 5 ini sayang. Okay, but I think that's all for today. You guys are amazing. I'm going to see you on Monday. Thank you so much. Bye all. Thank you ya sayang ya. Sampai jumpa di hari Senin. Makasih udah temenin Miss Angel selama 2 jam. Miss hang out yuk. Boleh? Kamu di mana? Bia? Bye Miss Yugen ya. See you ya.